Pengertian kritik. Kritik adalah respon berupa penilaian objektif dan seimbang mengenai suatu hal. Kritik kerap disampaikan dalam menanggapi suatu pernyataan, opini, kebijakan, dan sebagainya. Kritik memiliki definisi kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Dalam arti lain, kritik adalah ciri pembeda dari suatu pendapat terhadap pendapat lain yang berdasarkan dengan pengamatan dan penganalisisan terlebih dahulu, kemudian menginterpretasikan terhadap suatu posisi pendukung atau tidak mendukung, bertentangan atau tidak bertentangan dengan objek yang dikritik tersebut. Struktur kritik. Yang pertama ada evaluasi, yaitu berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi teks, bagian isi teks tanggapan kritis, memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Yang ketiga, ada penegasan ulang, yaitu bagian terakhir teks, berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Yang keempat, ada kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari dua struktur dan dua verba. Yang kelima, ada konjungsi, yaitu kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Yang keenam, kata rujukan, yaitu sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi. Yang ketujuh, pilihan kata, yaitu pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. 2. Menggunakan kalimat fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penuturnya. 3. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. 4. Menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahas. 5. Menggunakan kata kerja mental seperti memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan. Perbedaan kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama dengan menggunakan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai harus melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Berikut perbedaan kritik dan esai dari pengetahuan yang disajikan. Kritik, objek kajiannya adalah karya. Ada deskripsi karya. Bila berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis karya atau novel, menyajikan data objektif. Esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Tidak ada ringkasan atau sinopsis. Tidak selalu membutuhkan data. Perbedaan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Yang pertama yaitu kritik. Penilaian secara objektif disertai data dan alasan yang logis, dan pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis, dan juga objek kajian pada hal yang menarik menurut penulisnya, namun tetap diulas secara utuh. Imperfect merupakan film Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Ernest Prakarsa. Kisahnya diadaptasi dari novel Imperfect, A Journey to Self-Accepted, karya Meira Anastasia, istri Ernest Prakarsa. Film ini mengangkat kisah perempuan dalam menghadapi masa karir, percintaan, dan body shaming. Kritik. Menurut kami, film ini sangat menginspirasi karena film ini mengangkat tentang moral issues insecurity, yang mana ini adalah permasalahan yang banyak dialami oleh perempuan.
Tidak hanya perempuan saja, bahkan laki-laki pun bisa mengalami hal seperti ini. Ada salah satu perkataan yang membekas dan membuat penonton ikut masuk ke dalam suasana itu adalah saat atasan Rara menyukai prospek kerja Rara. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa karya yang bagus saja belum cukup. Rara harus cantik karena jika Rara cantik, maka karya yang ia buat akan lebih dihargai. Lika-liku kisah Imperfect mengajarkan penonton bahwa tidak selamanya standar kecantikan harus dijunjung tinggi. Jangan sampai standar kecantikan itu merenggut kebahagiaan sebenarnya, apalagi sampai menjauhkan kita dari sahabat dan keluarga. Kritikan. Namun, perpindahan latar tempat yang tidak pas membuat penonton sedikit pusing. Selain itu, banyaknya part yang dilewat, yang mana seperti ayah Rara yang meninggal begitu cepat, proses Rara untuk diet yang sangat singkat. Walaupun begitu, cerita masih terhubung dengan baik dan membuat penonton paham dengan alur ceritanya. Akting para pemain juga sedikit kurang. Kurangnya ini ada di bagian kurang relevan, seperti Reza Rahadian yang kurang relevan, penampilan sehari-harinya lebih cocok seperti tinggal di kota, padahal ia tinggal di pemukiman padat penduduk. Pesan dari film Imperfect. Pesan paling penting dalam film ini adalah mengubah insecure menjadi bersyukur. Tidak peduli bagaimana bentuk tubuhmu, warna kulitmu, dan jenis rambutmu. Orang lain tidaklah berhak menentukan standar kecantikanmu menurut mereka. Pada dasarnya, manusia diciptakan secara beragam, memiliki keunikan masing-masing, dan mempunyai kelebihan serta kekurangan pun masing-masing. Jadi, semua perempuan adalah cantik berdasarkan versinya masing-masing. Jangan lupa juga, kunci kebahagiaan adalah bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan.